Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya berharap kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian di Israel. Tentunya adalah sebuah perjalanan kehidupan yang begitu banyak sekali diwarnai dengan mujizat. Melalui ketika awal mereka keluar dari tanah Mesir, ternyata Firaun dengan tentara-tentaranya, ternyata mereka belum begitu 100% melepaskan bangsa Israel. Sehingga mereka dikejar, dan pada saat itu posisi bangsa Israel ada di kondisi yang terjepit. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada jawaban, selalu ada jalan keluar. Bapak Ibu, pengalaman bangsa Israel ini seharusnya menjadi sesuatu yang bisa direnungkan oleh kita semua sebagai orang percaya. Kenapa? Karena apa yang terjadi kepada bangsa Israel itu adalah sesuatu hal yang dikerjakan oleh Allah yang sama yang kita sembah hari ini. Apa yang Allah kerjakan bagi setiap orang pilihannya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka kuasa Tuhan itu tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Nah, ayat yang kita baca pada saat itu, Allah tahu bahwa perbekalan mereka untuk makan, karena makan itu kan hal yang penting Bapak Ibu. Dan Allah mengerti bahwa perbekalan mereka sudah habis. Kalau kita perhatikan, mereka kan tidak bisa bekerja ya. Karena kondisi situasi yang ada, sehingga mereka juga tidak bisa bercocok tanam untuk menghasilkan makanan mereka sehari-hari. Karena mereka harus berjalan begitu panjang. Dan mereka harus betul-betul mengikuti tuntunan dari tiang awan dan tiang api. Nah Bapak Ibu, di dalam kondisi yang begitu sulit buat bangsa Israel, Tuhan selalu memelihara mereka. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, mereka bertanya kepada Musa, "Apa ini?" Ya, ini adalah mana Bapak Ibu. Dan mana adalah salah satu pemberian Allah, keajaiban Tuhan di dalam Tuhan memelihara bangsa Israel. Saya waktu merenungkan peristiwa ini, jujur hati saya meluap dengan penuh ucapan syukur. Saya bersyukur memiliki Tuhan yang begitu luar biasa. Bukan hanya Tuhan yang sanggup menolong, bukan hanya kita mendengar bahwa Allah itu besar, Allah itu berkuasa, tetapi sungguh-sungguh Allah itu sangat peduli kepada kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Saya sangat percaya Bapak Ibu, kadang-kadang orang berkata, siapakah yang dikasih Allah? Apakah hanya segelintir bangsa Israel? Bukankah Yesus datang untuk menyelamatkan bangsa Israel? Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, karena firman Tuhan dengan begitu jelas menyatakan bahwa hal ini pun, kasih Allah akan diterima oleh setiap orang yang percaya dari segala bangsa, yang betul-betul mau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini. Satu hal yang kita pelajari dari firman Tuhan yang kita hari ini baca, bahwa Tuhan itu sanggup memelihara kita. Nah, pemeliharaan Allah yang luar biasa ini, ada dasar-dasar mengapa Allah memelihara bangsa Israel. Karena yang pertama, hati Tuhan memang tertuju kepada bangsa Israel. Bapak Ibu,
Kita adalah Israel rohani. Ya, mungkin kita bukan dari golongan atau kita bukan keturunan dari bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Tetapi bagaimanapun juga kita bersyukur karena firman Tuhan yang menyatakan dengan begitu jelas. Kalau saya dengan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh mau taat kepada setiap perintah Tuhan Yesus, maka kita pun akan dikategorikan sebagai umat yang rajani, imamat yang rajani, yaitu umat pilihan Allah. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu, bagaimana seseorang bisa menerima pemeliharaan Tuhan? Maka kalau kita perhatikan, itu semua berawal dari hati Tuhan. Ya, kita semua meyakini iman kita didasari bukan karena kita mencari Tuhan, tetapi Allah yang mencari kita. Sebab itu tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa bermegah dengan keangkuhan kita. Mungkin, wah saya ini orang saleh, saya bisa ini, bisa itu. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Karena dengan begitu jelas firman Tuhan katakan, Allah yang mencari kita, yang memilih kita. Bersyukur jika saya dengan Bapak Ibu hari ini percaya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari ini bisa melakukan hal-hal yang baik, ingat, semua berasal dari Allah sendiri. Allah yang merencanakan itu semua. Lalu mungkin kita berpikir, kenapa hanya sebagian, kenapa tidak semua? Bapak Ibu, sebenarnya panggilan ilahi, sebenarnya kasih Allah itu bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Hanya masalahnya, kalau kita perhatikan di dalam Yohanes dikatakan, karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Sebab itu Tuhan merelakan, ya, Tuhan mengorbankan anaknya yang tunggal. Ya, kasih Tuhan itu besar bagi semua umat manusia. Tapi Tuhan katakan, siapa yang selamat? Siapa yang betul-betul akan dilindungi dan mendapatkan pemeliharaan Tuhan? Adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Anaknya yang tunggal, digambarkan pengorbanan anaknya yang tunggal. Saya percaya sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kalau saya dengan saudara percaya kepada Tuhan, itu karena Tuhan. Jadi mengucap syukur. Mari kita pertahankan iman kita. Karena ini adalah anugerah yang besar. Tidak semua orang mau percaya. Ya, kalau saya dengan Bapak Ibu masih percaya, itu semua karena anugerah Tuhan. Yang kedua, dasar dari seseorang dapat dipelihara oleh Tuhan. Selain dia memang dikasihi oleh Tuhan. Berawal dari kasih Allah yang begitu besar. Maka yang kedua, dia harus belajar untuk taat. Dia harus belajar untuk percaya. Orang percaya cirinya taat. Bangsa Israel, dia mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan di padang gurun. Yaitu di mana Tuhan memberikan mana untuk dimakan. Kenapa itu terjadi? Karena bangsa Israel percaya kepada Tuhan. Melalui pimpinan Musa, mereka keluar dari tanah perbudakan. Bapak Ibu, mereka percaya. Mereka hidup dengar-dengaran. Kalau mereka tidak percaya, mereka sudah mati di tanah Mesir. Kenapa? Karena tulah yang ke-10 adalah di mana itu betul-betul dikatakan seluruh orang harus ada di rumah. Semua. Ya, Musa memerintahkan tinggal di rumah. Lalu Musa katakan di ambang pintu harus ada tanda. Kalau bangsa Israel pada saat itu mereka tidak taat, mereka tidak mau dengar-dengaran, mereka nggak percaya kepada seruan seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Allah, yaitu Musa pada saat itu. Maka saya yakin maut akan mulai merenggut anak tunggal mereka. Dan pasti kehidupan mereka akan semakin terpuruk. Saya yakin sekali Bapak Ibu, ketika kita taat, percayalah pemeliharaan Tuhan akan menjadi bagian kita. Dan saya yakin sekali bahwa hal ini membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih,
Bapak Ibu, hari ini kita belajar supaya kita betul-betul dipelihara Tuhan. Ingat, pemeliharaan Tuhan berawal dari apa? Dari anugerah Tuhan. Mengucap syukurlah. Bapak Ibu terus bersyukur. Karena apa? Karena ketika kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan, pemeliharaan Allah akan nyata bagi kita. Dan semua itu akan tetap terjadi. Perlindungan dan penyertaan Tuhan itu akan menjadi bagian kita jika saya dengan Bapak Ibu selalu tetap percaya dan taat kepadanya. Amin. Saya percaya sekali Bapak Ibu, kalau kita tetap percaya, kita tetap taat, kita bersyukur dalam segala keadaan, yakinlah Tuhan pasti memelihara kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.